semangat membara melangkah maju. Mimpi besar. Menanti bulan Maret seperti menunggu kepastian dari doi, lama pol rasanya. Karena ya sebagai pecinta timnas, bulan Maret merupakan bulan yang cukup dinanti-nantikan. Karena seperti yang sudah kita tahu, kalau Indonesia akan melakukan dua laga krusial, yakni melawan Australia dan Bahrain. Sementara itu, guna mempersiapkan pertandingan di bulan Maret, fans Indonesia dibuat happy dengan kembalinya si anak hilang, Elkan Bagot. Bagot kemungkinan akan kembali ke skuad timnas Garuda Merah Putih era Patrick Kluivert. Dan selain Elkan, ada Ole Romani serta Jero Redwood, tentunya akan membuat skuad Indonesia semakin mewah. Sementara itu, melihat segala perubahan yang ada di dalam skuad Indonesia, membuat Australia tentu nggak akan tinggal diam. Menurut sejumlah laporan terbaru, kalau Australia ini sudah menyiapkan siasat khusus untuk menghadapi Indonesia. Lantas seperti apa? Mari kita ulas selengkapnya. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar jiwa. Kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya kita bukti. Iya. Ulang tapi pasti sejak ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Indonesia dengan menggantikan Sintayong, Patrick Kluivert langsung menjalankan misinya untuk persiapan laga babak round 3. Dan salah satu langkah yang harus diambil adalah tentu saja revitalisasi skuad. Di mana semua tahu kalau masih banyak hal yang harus dibenahi, kendati saat ini mampu duduk di posisi 3 klasemen sementara. Sementara itu, di tengah kepastian soal kabar sumpah Ole Romani, tim Capers, serta Dion Marks, ada kabar positif dari Elkan Bagot. Bahkan baru-baru ini, Elkan kembali dimainkan oleh timnya Blackpool yang berhasil mencetak 1 assist. Bahkan sang pelatih Steve Bruce mengaku senang dengan kembalinya Elkan Bagot di atas lapangan hijau. Karena seperti kita tahu, sebelumnya Elkan sendiri sempat mengalami cedera pergelangan kaki yang membuatnya menepi selama beberapa bulan. Alhasil, Elkan baru mencatatkan 4 penampilan di semua kompetisi bersama Blackpool musim ini. Tentu saja, fans timnas banyak yang berharap kalau Elkan bisa benar-benar pulih 100% dan kembali bermain reguler di timnya. Sebab dengan itu, peluangnya membela timnas Indonesia akan kembali terbuka. Hanya saja, publik juga berharap kalau PSSI bisa menengahi intrik antara Sintayong dan Elkan. Karena bagaimanapun, kualitas Elkan masih sangat dibutuhkan timnas Indonesia, terutama dari segi bola-bola atas. Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju. Mimpi besar takkan pernah layu, demi satu tujuan kemenangan itu. Langkah kita satu. Selain itu, bergabungnya Kluivert tentu akan menjadi daya tarik bagi pemain keturunan Grade A untuk menjadi bagian dari skuad Garuda. Nama-nama seperti Ryan Flamingo, Emil Audero, Jaden Osterwold, Milion Manhoef, dan Pascal Strijk bisa saja akan segera bergabung dengan timnas. Dan inilah salah satu keuntungan besar memiliki pelatih seperti Patrick Kluivert. Dengan jaringan luas dan hubungan baiknya dengan para pemain diaspora, Kluivert bisa menjadi kunci untuk memperkuat timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda ini memiliki kemampuan melobi yang kuat dan bisa menjadi aset besar untuk membawa skuad Garuda ke level yang lebih tinggi. Di setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kemungkinan starting dan up dan gaya bermain timnas di bawah Patrick Kluivert. Dengan latar belakang sepak bola Belanda yang sangat kental, Patrick Kluivert kemungkinan besar akan membawa filosofi legendaris total football ke dalam skuad Garuda. Buat yang belum tahu, total football adalah filosofi yang menekankan fleksibilitas posisi. Pemain dapat bertukar peran kapan saja selama pertandingan. Filosofi ini juga menuntut penguasaan bola yang dominan dan pergerakan tanpa bola yang aktif, sebuah pendekatan yang benar-benar modern dan menuntut kerjasama tinggi di setiap lini. Kalau total football diterapkan, formasi 4-3-3 jadi pilihan paling ideal. Kenapa? Karena formasi ini memungkinkan keseimbangan antara serangan dan pertahanan. Dengan 3 penyerang, bisa memberikan tekanan tinggi sejak lini depan.
Sementara 3 gelandang akan memastikan kontrol penuh di tengah lapangan, sekaligus membantu transisi cepat saat menyerang atau bertahan. Selain itu, strategi ini sering dipadukan dengan high press, yaitu tekanan tinggi untuk merebut bola secepat mungkin setelah kehilangan penguasaan. Mirip dengan konsep gegenpressing yang populer di sepak bola modern. Kalau sistem ini benar-benar diterapkan, seperti apa kira-kira formasi timnas kita? Kita telah menggambarkan nih dengan formasi 4-3-3 tiki-taka ala timnas. Timnas Indonesia bisa menampilkan sosok Martin Pas di posisi kiper dengan 2 center back, bisa diisi oleh Bashir Gers dan juga J. Itzes atau Elkan Bagot jika dibutuhkan ketika melawan Australia. Gimana dengan fullback? Di kiri bisa dipasang Kelvin Verdong dan di kanan Kevin Dix. Untuk 3 gelandang, timnas bisa memakai Tom Hay, Jeremy Duward, yang kata Pak Erik sudah diproses, dan juga Ivar Jenner. Dengan 3 penyerang, bisa diisi oleh Rafa Strike di kiri, Ragnar di tengah, dan oleh Romani dari sisi sayap kanan. Ini sih keren banget menurut Mimin, bagaimana menurut kalian? Mimpi besar takkan pernah layu demi satu tujuan kemenangan itu. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara membakar. Sementara itu, dengan formasi dan gaya bermain seperti itu, apakah timnas punya potensi memberikan kejutan di round 3 ini? Punya banget. Apalagi jika pemain-pemain utama udah bisa dimainkan semua dan tambah kekuatan diaspora akan memperkuat tim. Ditambah kabar terbaru, Patrick Kluivert akan ditemani 2 asisten dari Belanda. 2 nama calon tersebut adalah Alex Pastoor dan Danny Lanzet. Berdasarkan informasi dari Football Primer dan 433.nl, Alex Pastoor akan bergabung sebagai asisten pelatih timnas Indonesia. Mendampingi Patrick Kluivert dan Danny Lanzet akan mengambil peran penting sebagai bagian dari staf kepelatihan. Dari statistik kepala pelatihnya, Alex Pastoor telah memainkan laga sebanyak 454 kali, dengan hasil kemenangan 177 kali, bermain imbang 92 kali, dan mengalami kekalahan sebanyak 185 kali, atau dengan persentase kemenangan 39%. Sedangkan Danny Lanzet hanya memiliki pengalaman sebagai asisten pelatih di beberapa klub. Dengan kombinasi pemain diaspora berkelas Eropa dengan taktik modern ala Patrick Kluivert, ditambah dukungan para staf dan supporter yang mendukung, Mimin sih yakin ini bakal jadi salah satu skuad terbaik yang pernah dimiliki timnas Indonesia. Keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan. Di sisi lain, melihat gimana persiapan timnas Indonesia, diketahui membuat Australia, lawan pertama Indonesia di bulan Maret nanti, cukup waspada. Terutama jika berkaca pada penampilan tim Garuda di laga versus Arab Saudi. Tentu saja, transisi dari skema counter pressing menjadi hal yang membuat tim sejuta kanguru gak boleh gegabah. Terlebih Australia juga mengerti jika kemungkinan Indonesia akan tampil dengan kekuatan penuh, termasuk oleh Romani sebagai ujung tombak baru yang punya skill, visi, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang bagus. Ya, menurut back Australia, Alessandro Sergati, semua elemen tim memang sudah menyiapkan siasat khusus untuk menghentikan Indonesia. Di mana pemain Parma tersebut mengakui kalau Indonesia punya pemain-pemain cepat yang bisa melakukan transisi permainan. Kami melihat Indonesia menggunakan formasi 5-4-1. Mereka punya pemain cepat yang mencoba menyerang lewat serangan balik berbahaya. Kami juga harus mencoba mencari ruang, mencoba menarik mereka keluar dari zona bertahan, memindahkan pemain ke area yang membuat tidak nyaman. Kami harus kreatif serta mendapatkan peluang untuk mencetak gol, ucap Sergati dikutip dari situs resmi Federasi Sepak Bola Australia. Namun sayang, Sergati harus absen melawan Indonesia pada 20 Maret mendatang karena mengalami cedera. Tapi jika berkaca dari ucapan Sergati, counter pressing serta transisi memang jadi kekuatan timnas Indonesia di bawah Sintayong, terutama jika melawan tim yang secara level dan pengalaman berada di atas pemain Indonesia. Dan sejatinya, jika skema itu mampu dieksekusi dengan baik oleh para pemain, maka hasilnya pun juga bagus. Contoh nyata, ya udah pasti pas lawan Arab Saudi, di mana 2 gol Indonesia berasal dari skema counter attack yang rapi. Di setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu.
kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi. Dan terlepas dari apapun, semoga aja dengan bergabungnya sejumlah pemain dan pelatih baru, langkah Indonesia menuju Piala Dunia 2026 semakin mulus. Karena bagaimanapun, semua elemen berharap kalau Indonesia bisa tembus ke panggung dunia. Dunia bersorak, inilah waktunya.